Kamu bilang kamu kesini nganterin suami kamu. Nah, biar kamu itu kena air, biar muka kamu itu sadar ya. Aku udah tekankan sama kamu dari tadi. Aku sekarang udah mampu kok nyaingin kamu. Lagian kamu yang sekarang itu udah nggak ada apa-apanya buat aku. Aja sembarangan nih Aku juga dari tadi. kurang ajar. Ah, udah Len, kita mending meeting aja daripada ngeladenin dia nggak penting. Apaan sih? Kita nih kayaknya udah kejauhan buat jalan kaki. Iya, memang kenapa kamu nggak mau jalan kaki sama aku, Mas? Ya bukan gak mau, aku kan juga ada meeting sekarang sayang. Tapi ini kan udah mau nyampe di kantor. Untung rumah kita deket sama kantor aku. Jadi gak apa-apa, ntar lagi kamu nunggu di depan dulu. Harusnya kan kita naik mobil tadi, bukan jalan kaki begini. Aku capek banget. Ya udahlah, kamu kan juga bilang sama aku kamu mau nurutin apa kata aku kan. Lagi pula juga kita tiap jalan selalu bawa kendaraan. Terus kita nggak ada waktu buat mesra-mesraan kayak gini kan? Ini kan juga mumpung tempat kerja kamu dekat dengan rumah kita. Ya udah, ini kan aku udah turutin semua permintaan kamu. Jadi nanti ke depan kalau mau jalan-jalan kita gak usah jalan kaki lagi. Soalnya aku lama gak olahraga. Dan aku sesak. Ih, justru kamu lama nggak olahraga, lihat nih perut kamu udah kayak 2 bulan. Ya kalau ini kan biasa karena ya hidup aku seneng bareng sama kamu sayang. Seandainya hidup aku tuh gak seneng ataupun seperti aku menderita bareng sama kamu, ya mungkin aku bakalan gemuk begini. Mungkin aku jadi kurus. Ya aku bersyukur lah Mas, sekarang mungkin kamu bahagia hidup bareng aku. Dan kalau emang nggak bahagia, aku pasti sedih banget lah. Karena kan selama ini Bukan handphone aku, ada orang lewat. ya ampun, aku pikir handphone kamu. Aku pikir kamu udah habis chatting sama siapa. Aku pikir kamu itu khawatir kalau aku datang ke kantor kamu. Khawatir Ya kan? Maksudnya khawatir kenapa? Ya khawatir aja, barangkali kamu ada sesuatu kali di kantor. Atau ada yang lebih perhatian sama kamu di kantor. Gini ya, aku kasih tahu sama kamu sayang. Aku kerja di kantor untuk kebahagiaan aku sama kamu di masa depan. Jadi gak mungkin rasanya kalau aku mau macam-macam di kantor lagi. Orang kantor juga udah tahu kalau misalkan kamu itu istri aku. Dan gak bakalan ada yang berani juga macam-macam. Karena kalau bukan tentang pekerjaan, aku jarang ngobrol juga sama karyawan aku yang perempuan. Ya kalau kamu sih aku percaya Mas, cuman sama karyawan kamu yang perempuan aku takut aja karena kan tampilan kamu udah selalu seperti ini. Kamu coba deh kamu ingat, kamu tuh berpenampilan sekeren ini tuh pas lagi kamu berangkat kerja doang. Kalau di rumah mah kamu Ya kalau berangkat kerja kan harus terlihat karismatik, berwibawa, kita rapi, bersih. ya emang kalau di depan aku kamu nggak pengen terlihat karimas. Ya kalau di depan kamu mah mau karismatik ataupun enggak kan tetap di mata kamu aku adalah laki-laki yang paling tampan, laki-laki yang paling baik dan laki-laki yang cuman ada di hati kamu. Ya udah. Ya deh, yang penting sekarang kamu udah rapi, kamu udah siap kerja. Aku anterin kamu sampai kantor. Ya udah yuk, biar cepet nyampe juga. Aku keburu keringetan nanti gak enak Ya waktu udah meeting. nanti aku juga beresin kok. Yuk. Lagi tah? Mas, siang sih. Ya biasalah, juga nggak telat. Ini para tamu undangan sudah pada datang semuanya ya. Oh iya, Bos Bagas sudah datang. Bos Bagas masih belum datang, Mar. Katanya dia masih mau nganter istrinya. Tapi aku nggak tahu dia mau nganter istrinya kemana. Masih mau nganter istrinya? Lah aku kan nggak enak loh semisal selalu bercampur ke keluarga dia ya. Dia bilang cuma mau nganter istrinya. Ya udah nggak apa-apa. Berarti meeting kan masih belum ini dimulai kan. Jadi
Aku mau jemput si Leli dulu, Bu Leli. Sebentar lagi meeting udah mau mulai, Mar. Kan masih ada beberapa menit Ya. lagi. Aku cuma takut kamu nggak keburu nyampe ke sini lagi. Kamu malah pacaran. Aduh, kamu kayak karyawan yang baru bekerja aja kamu bilang seperti itu sama aku. Udah dari kemarin-kemarinnya juga, aku juga sering telat beberapa menit, nggak ada apa-apa ini. Begini, Mar. Kamu ketika telat dengan ketemu sama aku nggak masalah. Soalnya ya kantor ini bukan punya aku, Mar. Tapi sebentar lagi kan ada Bos Bagas. Aku cuma takut aja ketika Bos Bagas udah sampai ke sini, kamu masih belum nyampe ke sini. Kamu tinggal bilang aja kalau aku itu masih ada acara sebentar. Kamu tinggal ngomong, ya apa, alihkan lah. Lagian cuma nggak nyampe sejam kok, ya kan? Aku kayaknya nggak bisa deh yang mau ngomong sama Bos Bagas deh, Mar. Kalau salah aku bohong nih sama Bos Bagas. Kenapa sih, Gen? Kamu habis jemput si Leli, kamu langsung ke sini aja. Aku tahu kamu habis jemput Leli, kamu masih jalan kan sama dia? Ya, kan kalau misal cuman sebentar aja ngejemput terus ke sini lagi sama aja. Ngapain? Mending aku tunggu di sini aja kayak gitu. Kamu itu jadi teman kok nggak pengertian banget sih. Ini Mar, kamu Mar, yang apa ya, yang menjadi pekerjaan kamu terbengkalai ya ini. Kamu nggak fokus sama kerjaan kamu. Sebenarnya Git, aku itu bukan nggak fokus. Kamu itu nggak tahu ya, orang kalau lagi kasmaran emang seperti ini. Tapi nggak kayak gini juga, Mar. Aduh, ayolah bantu aku. Kali ini aja, ini yang terakhir. Aku nggak mungkin nih bakal ngulangin perbuatan seperti ini lagi. Kamu tenang aja, santai. Ya udah, aku bakal bilang sama Bos Bagas sebentar lagi. Gitulah. Jangan lama-lama. Ya, sebentar kok. Hanya sejam aku balik. Akhirnya kita nyampe juga. Udah banyak mobil, kayaknya udah mau mulai rapatnya. Gak apa-apa kalau kamu tunggu di ruangan aku. Enggak, aku pengen tunggu kamu di sini aja, Mas. Lagi pula juga kamu bilang kan sama aku kalau rapat ini cuma diadakan dengan sebentar. Jadi kan bentar lagi kamu udah selesai, terus kamu bisa balik lagi pulang sama aku jalan kaki, ya kan? Tapi aku masa ninggalin kamu di sini sendirian sih? Kan kamu istri aku. Masa? Udah, kamu tenang aja, Mas. Lagi pula juga banyak orang, nggak mungkin aku dijahatin sama orang kan? Udah, kamu tenang aja. Sekarang kamu fokus sama kerjaan kamu. Nanti kalau emang udah beres, ajakin aku makan. Boleh nggak? Ya udah deh kalau begitu. Nanti kalau misalkan ada karyawan yang baru datang juga, kamu suruh langsung masuk aja ya. Bilang aja meetingnya udah rapat. Oke. Meetingnya udah mulai, meetingnya udah rapat. Mana sih kamu? Aku soalnya ya kamu sendirian di sini. Udah, kamu nggak perlu kepikiran soal aku, Mas. Apalagi kamu berpenampilan seperti ini, nanti malah dikira pembantu lagi di sini. Ih, kamu bilang aku kayak pembantu. Ya enggak, itu kan cuma pakai dasar aja. Ya kan ini juga aku tadi bangun tidur, terus kamu bilang juga kamu buru-buru. Ya udah kalau gitu aku tadi nggak mandi, nggak apa-apain. Ya udah, oke. Gak apa, kamu tunggu di sini, duduk di sini. Itu atas kemauan kamu ya. Iya, kamu tenang aja. Aku mau ke dalam dulu. Ya udah tuh, baik teman-teman kamu. Udah, kalau Ya gitu udah. semangat ya. Ya Belum udah. salim. Ya udah, Bye. masuk dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Loh, Bos, Kamu masih mau kemana, Git? ini Bos masih mau nyari Umar ke depan, Bos. Umar kemana? Ya katanya barusan mau jemput ini karyawan kita, tahu si Leli, Bos? Oh, si Leli. Iya katanya mau jemput dia. Leli mah emang suka telat dia orangnya. Ini kok Sama masih sih belum kayak datang ya? Umar. Udahlah, nggak apa-apa. Kalau begitu aku langsung masuk aja. Ini Bos sama siapa? Sama bodyguardnya? Ya enggak, Git. Aku jalan kaki di rumah bareng sama istri aku. Soalnya istri aku pengen jalan kaki, katanya aku ajakin naik mobil juga gak mau, dia disuruh masuk juga gak mau, mungkin sungkan kali. Gini Bos, Bos kesini kan sama istrinya, saya juga gak enak. Ini kan tanggung jawab saya, jadi saya biar persilakan istri Bos masuk juga. Ya udah, mungkin kalau kamu yang membujuk dia mau, kamu suruh ke ruangan aku aja. Soalnya Bos. dari tadi aku juga udah nyuruh istri aku buat tunggu di ruangan aku, dia gak enak. Ya istri aku, kamu kan cuman kamu yang tahu sama istri aku, Git. Dia juga gak suka mentang-mentang.
maksudnya kan ya mentang-mentang dia jadi istri aku, dia seenaknya masuk kantor. Dia Ya, nggak mau seperti itu. Saya ngerti sikap dia, Bos. Dia cuman pakai daster juga. Aduh, nggak apa-apa, Bos. Lagian cuman biar di dalam ruangan aja maksudnya, daripada di luar kan panas juga, Bos. Ya, makanya kalau di ruangan aku kan lumayan masih ada AC kan. Ya, Bos. Ya udah, saya langsung ke istri Bos aja ya, Bos. Ya udah, nanti setelah dari istri aku kalau memang nggak mau ya udah nggak usah dipaksa. Kamu langsung masuk ruangan bareng sama aku. Ya, Tunggu di ruangan siap, ya. Bos. Ini Umar udah beberapa kali sama Leli bikin kesalahan seperti ini. Aku sampai bingung. Aku harus gimana ya kasih tahu mereka. Kalau waktunya rapat ya rapat, waktunya kerja ya kerja. Ini masih belum datang. Ya udah deh. Mas Umar ini kok belum datang sih? Dia kebiasaan ya, kalau masalah kerja dia selalu telat jemput aku. Coba kalau keluar biasa dia ngajakin aku nongkrong, pasti dia satset ngejemputnya. Awas aja ya, kalau sampai aku kena marah sama bos, pasti yang aku salahin duluan tuh pasti Mas Umar. Karena kan selama ini bos sering marah-marah karena ketelatan aku sama Mas Umar. Tapi aku selalu tepat waktu kok siap-siapnya. Mas Umar aja jemputnya terlalu lama. Aku harus nunggu di mana lagi nih? Mana di sekitaran sini nggak ada yang adem lagi, panas semua. Gimana dong? Ini nih, kayaknya ini Mas Umar deh. Bakal marahin dia. Kenapa jutek gitu mukanya? Kamu masih nanya? Ini udah jam berapa? Jam 9.22 menit. Enteng banget jawabnya, kayak nggak punya salah. Tuh, ya, aku tahu kenapa muka kamu seperti itu. Karena telat kan? Leli, biasa aja kali, nggak usah kayak gitu. Ini itu meeting penting, tahu nggak? Jangan samain kayak kita jalan-jalan biasanya kamu telat-telat kayak gini. Jadi kamu khawatir karena ada meeting? Aku sudah kasih perintah sama si Gita. Tenang aja, kamu nggak usah takut. Jadi sekalipun kita telat, tuh nggak bakalan ada masalah. Ya untungnya kamu kepikiran ke hal itu sih. Iya kalau enggak, ntar bos malah tambah marah sama kita. Kamu kan tahu sendiri kalau kita itu pergi ke kantor sering telat. Itu gara-gara kamu. Kalau aku kan siap-siapnya selalu on time. Kalau kamu jemputnya kan mesti telat-telat terus. Ya. Aku juga sadar diri kok kalau aku sering telat. Lagian aku juga nggak begitu suka tuh sama bos kita, si Bagas. Iya, kamu pikir aku suka sama dia? Ya enggak juga lah. Dia itu sok-sokan, merasa paling pinter. Suatu saat kita singkirin aja orang itu. Aku sempat kepikiran ke hal itu juga sih. Cuma kayaknya mustahil deh kalau kita bakalan bisa nyingkirin si Bagas itu. Mustahil kamu bilang? Iya pakai cara apa? Duh, kamu itu bukan karyawan baru ya. Sudah lama bekerja. Masa harus diajarin lagi? Hah? Kalau kita mau menyingkirin seseorang, ya kita pakai cara lama lah. Hah? Apalagi bos Bagas itu mudah banget percaya sama omongan anak buahnya tanpa dia itu cari tahu yang sebenarnya. Ya iya juga sih. Cuma kan kalau kita nyingkirin dia sekarang-sekarang juga kayaknya itu bukan waktu yang pas. Ya, kalau emang itu sequence jangan kita singkirin sekarang juga. Kita kasih waktu beberapa bulan ya kan, atau enggak setengah tahun aja dulu. Ya, kita harus mulai secara perlahan. Cari aja kesalahan orang itu. Kamu tahu nggak, di kantor
para undangan sudah datang semua, dan itu pun orang-orang penting. Ini bisa nih sekarang, ini momen yang sangat tepat. Kalau kita mau, kita bisa permalukan dia di depan orang-orang penting. Kayaknya ide kamu itu bagus juga deh. Aku ralat deh kata-kata aku yang bilang sekarang itu bukan waktu yang pas. Ini kesempatan buat kita. Ya, kita bisa secepatnya nyingkirin si Bagas itu. Aku udah muak sama sikap dia. Ya itu. Ya, kita cuma tinggal bilang ke beberapa rekan kita, ya, yang jabatannya di bawah kita. Udah, mereka bakal tunduk dan mengikuti arahan dari kita. Itu aja kan? Oh ya, bentar lagi pas meeting aku mau gimana ini? Aku bingung. Kita omongin ntar lagi aja untuk masalah itu. Gak enak. Ya, kita nih sebenarnya sudah telat nih. Kita mending Telat banget malah. Ya iya, kita mending langsung berangkat aja dulu ke kantor. Kita biasalah basa-basi, setelah itu baru kita mainkan. Oke? Yaudah deh. Ayo. Yuk. Nunggu suami aku sambil order makanan aja deh. Siapa tahu? Permisi. Iya. Bu Sinta ya? Sebentar. Pak Gita ya? Yang kemarin ke rumah suami saya kan? Iya benar Bu. Begini Bu, Ada apa Pak? daripada Bu Sinta di sini, ini kan soalnya panas matahari kan panas banget nih Bu. Mending Ibu di dalam ruangannya Pak Bagas aja Bu. Di sana sudah ada AC, juga ada Udah ada lengkap kopi, semua. udah lengkap semua Bu. Jadi Ibu cuma tinggal duduk aja di sana daripada di sini maksudnya Bu. Begini Pak Gita, sebetulnya saya nggak ada niatan buat datang ke sini, ke kantor suami saya. Tapi karena emang tadi pagi, saya tiba-tiba ngelihat suami saya udah siap-siap tuh. Jadinya saya pengen aja ikut suami saya untuk ke kantor. Dan mungkin tadi saya juga sama suami saya jalan kaki ke sini. Iya tadi saya sudah ngobrol kok sama Bos Bagas Bu. Oh gitu. Tapi ya katanya Bu Sinta nggak mau ikut ke dalam. Nggak apa-apa lah ya Pak Gita, saya duduk di sini aja. Karena mungkin kan acara meetingnya juga cuma sebentar doang kan? Ya meetingnya cuma sebentar Bu. Justru Tapi itu. Bu Sinta nggak apa-apa nunggu Bos Bagas di sini. Udah nggak apa-apa, aman aja. Lagi pula juga tadi suami saya bilang kalau seandainya nanti ada beberapa karyawan yang belum masuk, saya bisa langsung persilahkan mereka untuk masuk. Jadi sembari duduk di sini saya juga bisa nyantai-nyantai aja gitu. Ya udah kalau semisal ini memang kemauan Bu Sinta, saya juga nggak bisa terlalu memaksakan Bu. Tapi terima kasih banyak karena Pak Gita sudah repot-repot buat nyamperin saya ke sini dan nyuruh saya buat masuk ke dalam. Saya jadi nggak enak sama Pak Gita. Ya nggak apa-apa Bu. Ya udah kalau gitu saya mau lanjut meeting aja Bu, soalnya meeting udah mau dimulai nih. Oh gitu. Tapi beneran kan Pak? Ini cuma sebentar doang. Iya. Soalnya saya juga sembari nunggu suami saya selesai kerja, saya lagi order makanan nih. Begini Bu, kalau semisal udah kumpul semua dan yang meeting udah ngumpul semua, kayaknya cepet banget Bu. Tapi ini masih ada yang belum datang Bu. Oh begitu ya. Sayang banget ya. Acara meeting juga sebenarnya pengennya cepet dilaksanakan, cuman ada beberapa karyawan yang belum datang ya. Iya, masih ada beberapa karyawan yang masih belum datang Bu. Itu memang biasa sih, karyawan itu memang sering antar jemput karyawan yang ada di sini. Saya cuma nggak tahu Bu, kayaknya sih. Tapi Bu jangan bilang-bilang. Kayaknya dia ada hubungan deh. Oh gitu. Tapi sama suami saya tahu nggak ya soal itu? Kalau itu saya kurang tahu Bu. Wah. Bos Bagas ini tahu apa enggak ya? Saya juga nggak pernah ngomong sama Bos Bagas. Saya cuma takut aja. Ketika saya ngomong sama Bos Bagas, ya dikira saya malah mengadu domba Bu. Ya juga sih Pak. Cuman kalau hal-hal seperti ini mungkin alangkah lebih baik Pak Gita cari waktu aja buat ngomong sama suami saya. Barangkali hal ini juga bisa diatasi dengan suami Ya, saya Bu, kan? tapi itu cuma perkiraan saya Bu. Karena saya juga takut mau ngomong sama Bos Bagas karena saya masih belum ada bukti yang kuat Bu. Oke lah kalau gitu mungkin tugas Pak Gita bisa menelusuri lebih jauh lagi aja dulu, oke? Ya udah kalau gitu terima kasih banyak ya Pak. Sekali lagi karena saya juga nggak enak Pak Gita udah
rapat-rapat kesini jadinya. Ya udah Bu, saya langsung meeting aja ya Bu. Ya udah kalau gitu semangat ya Pak. Ya, mari Bu. Pasti ini ulah suami aku deh yang nyuruh Pak Gita buat datang ke sini dan bujuk aku buat masuk ke dalam. Pokoknya suami aku tuh emang suami yang paling the best ya. Tapi nggak apa, aku pengen di sini aja, duduk-duduk santai sambil liatin para karyawan yang baru datang. Ini bukannya Sinta ya di depannya? Iya mas. Ngapain dia mas? Aku juga nggak tahu, pakai daster lagi. Kita samperin aja. Udah yuk. Bener kan? Kalau menurut kamu gimana? Aku nggak salah orang kan? Ya enggak sih. Cuma Erin dia ngapain kesini? Terus pakaiannya itu nggak pantas banget buat berada di daerah kantor. Aku yakin jangan-jangan dia baru dan jadi pembantu di kantor ini. Tapi selama kita kerja di kantor, kita nggak tahu tuh kalau ada pembantu dan pembantu itu ya kita kenal orangnya. Ya emang iya, siapa tahu dia asisten Bu Narsi. Tahu kan Bu Narsi? Kantin belakang. Ya juga sih mas. Atau dia udah gantiin Bu Narsi ya? Tapi yang pastinya posisi dia di kantor juga masih kalah jauh sama kita. Nggak apa-apa lah kalau kita mau nyamperin dia. Hitung-hitung kita juga bakalan ya olo-oloin dia mas. Karena pakaiannya yang nggak wajar. Ya, dan aku juga inget dulu dia kan saingan kamu. Nah, sekarang kamu sudah bekerja di kantor. Ini adalah momen yang pas nih. Nah, aku yakin dia bakal malu banget nih ntar lagi ngeliat kamu. Gimana kalau kita samperin aja mas? Takut dia keburu pergi. Ya udah, ayo. Kok lama banget ya? Kamu Sinta kan? Leli? Leli kan? Astaga, hai. Iya. Kamu apa kabar, Lel? Jangan, nanti malah kotor tangan kamu. Kenapa? Ya, ya nggak apa-apa. Ya, aku kesini emang lagi ada kepentingan, ada suami aku kerja di sini. Suami kamu kerja di sini? Iya. Emang? Nggak usah berandai-andai kayak gitu. Mana ada. Yang kerja di sini itu istrinya ya menjaga penampilan banget, nggak kayak kamu kesini pakai daster kayak gini. Aduh, Sinta Nggak, yang bener begini. aja lah. Iya begini, maaf ya kalau ternyata penampilan aku agak sedikit kumel dan emang nggak pantas sih untuk datang ke kantor dan berpenampilan seperti ini. Cuman tadinya sih aku emang nggak niat buat datang ke sini nemenin suami aku. Cuman ya aku pengen aja gitu nganterin suami aku buat kerja. Jadi aku nggak sempat mandi deh. Aku kira kamu penggantinya Bu siapa mas namanya? Bu Narsih di Penjaga belakang. warung di belakang. Oh, Bu Narsi penjaga warung. Tunggu deh. Maksud kamu aku berpenampilan seperti ini terlihat seperti penjaga warung gitu? Iya, emang cocoknya begitu sih. Cuma kalau kamu bilang suami kamu kerja di kantor semegah ini, itu kayaknya mustahil banget deh. Kamu ini kenapa sih, Lel? Kita itu udah lama banget loh nggak ketemu. Dan aku masih seneng karena kamu masih mengingat aku. Tapi kenapa kamu malah kayak gini sama aku? Ya walaupun kita udah lama nggak ketemu, dari dulu sampai sekarang aku tetap menganggap kamu saingan aku lah. Ya nggak mungkin dong, karena kita udah lama nggak ketemu, terus kamu berharap aku bakal nganggap kamu temen aku. Ya karena emang kita berteman kan. Kamu, Leli, ini juga Mas Umar. Aku masih ingat sama kalian. Ya itu menurut pikiran kamu. Kalau menurut aku sih kayaknya kita tetap saingan deh. Ups. Saingan? Ya iya saingan. Dulu kan waktu masih sekolah kamu itu murid paling pintar tuh di kelas, ya kan? Tapi kepintaran kamu itu ya tidak menjamin kesuksesan seseorang. Nih, lihat. Si Leli sudah bekerja di kantor megah ini dan aku sekarang jadi manajer di sini. Tunggu. Kamu jadi manajer di kantor ini, Mas? Iya, nggak usah sok kayak gitulah. Kenapa emangnya?
Ya, karena aku itu orang yang berprestasi ya. Jadi aku diangkat di sini jadi manajer. Kayak gitu. Makanya kamu itu jadi orang harus gunakan kepintaran kamu itu biar kamu nggak jadi pembantu kayak gini. Aku bukan pembantu. Kalian berdua salah paham. Aku datang ke sini udah bilang sama kalian kalau aku cuma sekedar nganterin suami aku untuk bekerja, meeting. Ada meeting kan di sini kan? Ya emang ada meeting, tapi kita berdua nggak percaya kalau kamu itu adalah salah satu istri dari orang yang mengikuti meeting di sini. Harusnya aku yang nggak percaya kamu sebagai manajer di sini dan kamu kerja di sini, Lel. Kamu bilang kamu kesini nganterin suami kamu. Nah, biar kamu itu kena air, biar muka kamu itu sadar ya. Nah, kayak Ini gitu. maksudnya kamu apa sih, Lel? Kenapa kamu nggak terima kalau aku berperilaku seperti itu ke kamu? Iya, aku nggak ngerti aja kenapa tiba-tiba kamu nyiram aku pakai air, sedangkan aku bingung, Lel. Karena mungkin dari dulu waktu kita masih sekolah aku punya dendam pribadi sama kamu. Dulu memang aku nggak bisa nyaingin kamu karena ya kamu dianggap paling pinter di kelas. Astaga, Tapi sekarang kayaknya aku mampu deh nyaingin kamu. Lel, Mas Umar, aku nggak pernah nganggap kalian tuh saingan atau apapun. Aku menganggap kalian tuh justru teman baik aku. Tapi aku nggak nyangka kamu bakal nyiram aku di tempat kerja kamu sendiri loh. Aku nggak ngerti deh, Lel, maksud kamu apa? Kamu sampai sekarang masih mau saingan sama aku? Alah, giliran temennya udah sukses, kamu nganggapnya temen. Mas Umar kayaknya dia berharap banget ditemenin sama kita. Ya, kalau aku sih yoga. Karena seorang manajer gak mungkin ya berteman sama pembantu seperti dia. Apa? Sekali lagi aku tekankan sama kamu, aku bukan pembantu di sini. Terus? Aku istri dari pemilik kantor ini. Kalau kamu jadi istri, pastinya kamu menjaga penampilan juga. Ini kantor. Kamu tahu kan, ini kantor. Iya, aku tahu ini kantor. Kenapa kamu harus berpakaian seperti ini? Hah? Sesuaikan dong. Apa kamu nggak mampu buat beli baju yang bisa menyesuaikan diri? Hah? Aku kasih uang nih biar kamu bisa beli sekarang juga tuh. Ini kantor ya. Kantor elit ya. Juga banyak tamu-tamu penting. Nih, kalau misal mereka mikir, kok ada gelandangan atau pembantu bisa datang ke sini ya? Hah? Aku yang malu. Karena aku di sini seorang manajer. Malu aku mau taruh di mana muka aku. Aku nggak habis pikir kamu ngaku-ngaku sebagai manajer di sini. Cuman untuk apa kamu ngurusin orang yang cuma duduk di depan kantor dengan berpakaian dasar seperti ini? Kamu nggak merasa kalau kamu itu seperti sampah di sini? Hah? Sampah? Iya. Omongan kalian berdua tuh tinggi banget, tau gak sih? Awas aja kalau sampai ternyata aku tahu kalian berdua di sini cuma karyawan biasa di kantor ini. Iya kan? Aku tahu kok. Kalian berdua pasti malu kan mengakui keberadaan itu di depan aku. Iya kan? Kamu itu kalau mau cari tahu tentang identitas kita berdua, masuk ke kantor ya. Kamu Tapi kamu jangan cari cuma nama aku masuk dong. Ya sama udah si kalau Leli. gitu aku. Apa? Jangan sekarang karena penampilan kamu itu tidak mencerminkan kamu itu orang yang bisa masuk ke dalam. Penampilan aku yang mencerminkan orang yang nggak bisa masuk ke dalam atau kalian berdua yang takut ketahuan? Takut sama kamu. Hei, kita itu nggak pernah takut sama kamu. Ingat ya, kita berdua nggak pernah takut sama kamu. Karena kamu jabatan nggak ada, pekerjaan nggak ada, ngaku-ngaku iya kamu. Ngaku-ngaku istri karyawan di sini lagi, bos di sini. Untuk apa sih mas aku ngaku-ngaku? Kalau emang kebenarannya seperti itu, ya udah kalian terima dong. Oh, atau jangan-jangan kamu masih takut merasa tersaing, Rel, karena aku sebagai istri bos kamu di sini. Aku udah tekankan sama kamu dari tadi. Aku sekarang udah mampu kok nyaingin kamu. Lagian kamu yang sekarang itu udah nggak ada apa-apanya buat aku. Kalau nggak ada apa-apanya, kenapa kamu datang masih emosi-emosi kayak gini sama aku? Harusnya kamu udah ikhlasin dong. Kalau memang dulu kamu merasa aku sebagai musuh kamu, sebagai saingan kamu, udah. Kita bertiga udah dewasa loh. Kita udah punya rumah tangga masing-masing. Atau jangan-jangan kalian udah menikah emang? Kenapa kamu nanya-nanya seperti itu? Ya nggak apa-apa. Harusnya kalau emang kalian udah menikah dan kamu sebagai kepala rumah tangga, bimbing dong istri kamu dengan baik. Enak aja, sembarangan nih dari tadi. Ajar. Biar kamu mandi. Kamu kan tadi nggak mandi kan? Biar kamu mandi tuh disiram sama si Leli. Aneh ya. Kayak gini sikap orang yang kerja di kantor ini. Aku nggak nyangka ya. Kalau kalian di sini sebagai karyawan, aku udah yakin kok kalian berdua pasti bakal dipecat memperlakukan tamu seperti ini. Kamu siapa emangnya? Mau berani mecat kita berdua?
Kamu tahu nggak, semua karyawan di sini tunduk sama aku. Nah, makanya kamu jangan cari masalah sama kita berdua. Aku nggak akan pernah mau cari masalah sama kalian. Cuma untuk sekarang, detik ini, aku akan masuk dan aku bakal laporin perilaku yang udah kalian berikan sama aku. Nggak boleh. Aku manajer di sini. Kalau kamu berani masuk, ya aku nggak bakal segan-segan untuk nyuruh security nyeret kamu keluar. Kamu yakin kamu seorang manajer di sini dengan sikap seperti ini, Mas? Ya, aku yakin. Terlaluan ya kalian ya. Gak nyangka loh aku. Aku nggak mau berurusan sama kalian. Sekarang izinkan aku masuk Nggak buat boleh. ketemu sama suami aku. Di dalam banyak orang penting. Kalau kamu masuk, nanti masalah kamu tambah besar nanti. Ya justru di dalam karena banyak orang penting. Biar mereka semua tahu sikap kalian berdua seperti apa di luar kantor. Oh, jadi kamu mau menjelekan aku ya di depan mereka, biar kamu dapat perlindungan, begitu maksud kamu? Untuk apa sih, Mas? Aku menjelekkan kalian berdua. Sedangkan kalian berdua juga emang udah punya sikap yang jelek kayak gini. Tapi kayaknya Mas Umar, suara gembel kayak dia nggak bakalan didengar tuh sama karyawan-karyawan. Iya juga sih, tapi jangan deh, nanti malah kotor tuh kantor. Ingat, jangan sampai kamu berani masuk ke dalam. Paham? Paham nggak? Aku tahu kalau kalian takut kan. Udah Len, kita mending meeting aja daripada ngeladenin dia nggak penting. Apaan sih? Malah basah-basah kayak gini. Kalau sampai suami aku tahu, aku yakin dia pasti bakal marah besar. Aduh, aku nggak pengen dia sampai tahu, karena mungkin nanti pekerjaannya juga bakal berantakan. Gimana ya ngeringinnya ya? Mana basah semua lagi. Ini pula juga, kok bisa ya Lali kerja di sini? Dan aku nggak tahu soal itu. Atau mungkin nanti aku coba tanya aja kali ya sama suami aku. Aku nggak boleh merusak rencana suami aku. Siapa tahu Lali dan Mas Umar itu memang betul karyawan terbaik di kantor ini. Jadi ya udahlah, aku sabar-sabar aja. Dan mungkin nanti aku harus merahasiakan ini sama suami aku. Ya udah, aku tunggu sini aja. Dasar itu. Kurang ajar Sekarang pas banget nih. Mana sih? Nah, ini dia. Jelekin si Sinta. Mar. Kamu bareng sama Leli mau ikut meeting apa enggak sih? Kamu ngapain pakai baju begitu? Kan harusnya kamu pakai jas, Lel. Pak, santai Pak. Kan kamu yang jadi notulensi bentar lagi kalau kita meeting. Kalian nih udah beberapa kali bikin kesalahan seperti ini. Udah dari kemarin, aku juga memperingatkan sama kalian. Udah, kalau memang kalian udah gak betah kerja di kantor ini, kalian terus terang sama aku. Aku mau mecat kalian karena aku masih kasihan sama kalian. Kalian juga masih banyak tanggungan, kredit mobil, kredit rumah. Seandainya kalian berdua saya pecat, kira-kira kalian mau bayar cicilan dengan apa? Baik Pak, kita berdua salah. Ya, kamu kan selalu begitu, Mar. Sebenarnya Tiap begitu, kamu selalu bilang, maaf saya salah. Aku gak pernah kasih tindakan sama kalian berdua dari kemarin. Kalian mau berbuat salah seperti apapun. Tapi soal kerjaan, kamu juga harus tahu diri, Mar. Kamu juga, Lel. Kamu di sini kerja digaji, bukan untuk senang-senang begini pacaran berdua. Hah? Kalau kalian udah gak betah, kalian bilang aja. Terus terang, aku malu sama klien aku. Kita masih betah kok Pak. Kita juga masih mau. Dan sekarang aku tanya, Lel. Kamu kesini mau gaya-gayaan apa mau kerja, Lel? Kebetulan tadi saya nginep di rumah teman saya, Pak. Saya nggak peduli. Kamu mau nginep di rumah teman, mau nginep di rumah kakek, mau nginep dimanapun. Saya nggak peduli. Ini kamu kerja, kamu pakai jas. Atau jangan-jangan kalian habis pacaran ya? Hah? Enggak Pak. Saya ngejemput si Leli. Kamu juga, Mar. Harusnya kamu kan jadi pacar dia. Sekaligus kamu atasan dia. Harusnya kamu didik dia dong. Kerja yang becus. Aku gak mau. Kalau kalian bikin ulah sekali aja, aku bakalan pecat kalian. Sekarang aku mau penjelasan kalian berdua. Kenapa kalian berdua bisa telat? Dan kenapa sampai jam segini kalian baru datang? Jadi begini Pak, untuk mengkondusifkan di kantor ini, saya tadi masih briefing si Leli dan juga anak buah yang lain Pak, agar meeting ini berjalan lancar sesuai dengan yang sudah diarahkan oleh Pak Bagas. Yang lain sudah ada di dalam. Jadi kamu gak usah alasan sekarang. Sekarang aku tanya,
kalian jujur, kalian dari tadi aku lihat mobilnya udah datang, tapi kalian lama banget mau masuk ruangan. Udah mentang-mentang seperti bos aja kalian. Tadi sedikit ada kendala Pak di halaman kantor karena di sana ada orang asing yang duduk-duduk merusak pemandangan kantor. Jadi kita berdua inisiatif ya buat ngusir dia. Merusak pemandangan kantor. Apa dia bikin ulah? Hah? Atau dia bikin rame di kantor ini? Iya, dia memang tidak bikin ulah Pak. Cuma kan hari ini itu ada meeting penting dan banyak klien dari luar yang datang ke kantor kita. Jadi untuk menjaga nama baik kantor ini kita juga harus kondisikan sekitar kantor dong. Justru kalau sikap kalian yang begitu, kalian mencoreng nama baik kantor, tahu nggak? Orang lagi duduk-duduk aja, kalian marahin. Bentar deh. Laki-laki apa perempuan yang kalian marahi? Perempuan, Pak. Dia udah seperti pembantu, Pak. Wah, kayak enak aja dilihat kayak gitu. Jadi wajar kan kalau kita usir. Jangan-jangan istri aku lagi. Sekarang orangnya di mana? Ya tetep, Pak. Cuman dia maksa mau masuk, ya nggak kita bolehin lah. Sekarang kalian berdua ikut aku. Kemana, Pak? Udah buruan. Pak, meeting kan, Pak? Waduh. Kayaknya Pak Bagas marah besar nih kali ini. Gimana nih kalau misal dia bener mecat kita berdua? Iya, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Karena kan kita juga menjaga nama baik kantor. Iya. Iya juga sih. Ya, tapi kalau dipecat sih udah nasib. Hah, aku lawan aja. Ntar lagi bantu aku ngomong ya. Biar kita nggak berhenti di sini. Kan rencana kita mau menggeserkan si Bagas. Aku gede banget sih sama omongan Bagas dari tadi. Untung aja gak aku tampol dia. Janganlah, kamu kan di sini masih bawahan, aku juga bawahan. Dia ngomen-ngomen baju aku lagi. Lagian kamu ke kantor juga pakai pakaian seperti ini, Ya, sudah tahu nanti sekarang ada kalau udah meeting. selesai ke kantor kan bisa langsung jalan. Cari yang simple gitu. Ya itu kan pemikiran kamu aja. Ya biarin aja lah. Mana ada karyawan yang berani nyolot kayak aku. Ya emang, cuman kamu aja. Udah, ayo kita cepetan ikut. Sayang, maaf ya lama. Oh ya, ya udah deh, kamu duduk aja dulu. Aku tanya, apa tadi ada 2 karyawan aku yang ngusir kamu nggak? Udah, kamu jujur aja. Begini Mas, mereka itu teman aku. Tapi kamu nggak tahu sih soal itu? Soalnya aku ada barusan habis ngomong sama Lilis sama Umar, dia karyawan aku. Katanya dia habis ngusir orang yang katanya mengganggu pemandangan di sini. Aku khawatir nanti kamu lagi yang diusir. Oke, kamu jangan emosi ya Mas ya. Ya enggak, soalnya dia udah terlalu sering bikin masalah di kantor. Takutnya memang bener dia. Kalau emang udah bener dia, aku udah gak bisa kasih toleransi lagi. Udah cukup tentang pekerjaan dia macem-macem sama aku. Oke, aku berusaha buat ngejelasin sama kamu, tapi kamu sabar ya. Emang mereka berdua tadi yang nemuin aku dan bilang kalau aku ini sebagai pembantu di kantor kamu. Mereka bilang kamu pembantu. Iya, cuman aku memang kenal sama mereka Mas, makanya mereka ngomong kayak gitu sama aku. Karena mereka itu dulu teman aku, tapi mereka menganggap aku sebagai saingannya. Ini dia. Kamu ini kurang ajar ya, Mar? Hah? Kamu ini kurang ajar ya? Salah saya apa, Pak? Kamu tahu nggak? Kamu bilang istri aku pembantu, Mar. Hah? Sinta istri Pak Bagas. Kamu nang. Udah Mas, kamu yang sabar aja. Bener kan apa yang aku bilang? Kalian berdua nggak pernah percaya sama apa yang udah aku omongin. Lel, Sampai-sampai kamu udah nyiram aku kan, Lel? kamu disiram? Aku tadi sempat disiram sama Leli karena mungkin dia kesel aku bilang aku istri dari bos. Maksud kamu apa? Maksud kalian berdua apa? Hah? Apa kalian berdua emang mau cari gara-gara sama aku ya? Hah? Udah datang meeting telat. Kemarin juga bikin masalah. Sekarang istri aku kalian siram, kalian jadikan pembantu, dibilang pembantu. Pak, awalnya kita nggak tahu, Pak. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, kita akan memperbaiki kesalahan kita di kantor, Pak. Kalau urusan kantor aku bisa toleransi sama kalian berdua. Tapi kalau masalah urusan harga diri istri aku nggak bisa toleransi. Seandainya istri kamu diperlakukan seperti itu sama karyawan kamu sendiri, dibilang pembantu kemudian disiram, kira-kira kamu terima nggak?
Iya Pak. Atau enggak aku tanya sekarang sama kamu Len, seandainya suami kamu pergi ke kantor kamu, dibilang pembantu, kemudian disiram sama karyawan kamu, kira-kira kamu terima nggak? Udah Mas, udah. Enggak Pak. Mungkin sekarang harusnya kalian bisa berubah. Aku sama sekali nggak pernah menganggap kalian itu adalah saingan aku. Terutama kamu, Lel. Dari dulu aku masih menganggap kamu teman kok. Walaupun tadi kamu bilang kalau kamu sebagai kerja di kantor ini dan Mas Umar sebagai manajer di kantor ini, aku nggak pernah merasa sirik sama kalian. Tapi kan kalian berdua yang selalu berusaha buat menghindari aku. Nggak aturan ya kalian berdua ya, malu-maluin kantor, tahu nggak? Aku udah ngeluarin banyak uang buat gaji kalian berdua. Tapi ini balasan kalian berdua sama aku. Bukan cuma kerjaan, tapi istri aku pun kalian hajar juga. Emang nggak tuh, terima kasih kalian berdua. Mulai sekarang kalian gak usah ikut meeting, kalian gak usah kerja sama aku lagi. Oh, Pak. Kalau kalian masih gak terima dan mau perpanjang asal urusan ini, aku bakalan perpanjang urusan ini. Kita lihat aja nanti. Aku bakalan buat kalian hidup kalian menderita. Pak, kita minta maaf Pak, jangan pecat kita berdua. Apa Pak. dengan kata-kata maaf semua masalah selesai? Bukan Apa begitu. dari kemarin kalian minta maaf kalian bisa lebih baik? Enggak kan? Sekarang kalian udah gak bisa paham omongan manusia. Kalian pengen dihargai sama orang lain, tapi kalian gak mau menghargai orang lain. Kalian pengen dihormati sama orang lain, tapi siap kalian begini sama orang lain. Jabatan kalian cuma sementara. Kalau kalian aku copot jabatan di sini, mobil kalian bakalan disita karena kalian nggak bakalan mampu buat bayar cicilan tiap bulannya. Siap-siap aja kalian bakalan jadi gelandangan. Dan aku jamin 100% di kota ini nggak bakalan ada kantor yang menerima kalian buat kerja lagi. Pak, janganlah Pak. Sekarang kalian pergi. Udah, daripada aku gempar lagi muka kamu, Mar. Baik Pak, baik Pak. Sabar dong, udah duduk. Kamu Aku- tenangin diri kamu dulu. Aku minta maaf sama kamu. Ini semua gara-gara aku. Harusnya tadi aku maksain kamu buat masuk ke dalam. Seandainya kamu ikut aku ke dalam, mungkin kejadiannya gak bakalan seperti ini. Mereka bakalan menghargai kamu, dan mereka juga gak bakalan cari gara-gara sama kamu. Udah, sekarang kamu nggak perlu mikirin soal ini. Kamu nggak salah kok Mas. Di sini yang salah aku. Dari awal, aku yang udah ngajakin kamu buat datang ke sini untuk jalan kaki kan. Dan aku juga yang minta sendiri untuk duduk di sini dan nggak masuk ke ruangan kamu. Jadi kamu nggak perlu marah. Itu Iya. semua emang udah resiko yang aku tanggung kok. Ya enggak, aku kesel aja. Berani-beraninya mereka bilang istri aku nih pembantu. Dan berani juga mereka nyeram kamu. Pokoknya kamu harus ikut meeting, walaupun kamu berpakaian seperti itu. Iya, Ya, aku juga mau bilang, tak lagi sama orang-orang yang ikut meeting. Kalau misalkan ada yang nggak sepakat dan ada yang memprotes karena kamu berpakaian seperti ini, aku bakalan usirin mereka dari ruangan. Aku nggak peduli. Pekerjaan aku, ini kan aku bekerja buat kamu. Jadi aku nggak mau pekerjaan aku ditukar dengan harga diri kamu harus diinjek-injek sama orang lain. Aku nggak mau. Jadi aku minta tolong sama kamu jangan nolak, dan ini permintaan aku. Karena kalau aku biarkan kamu tetap di sini, takutnya ada karyawan yang masih telat lagi, terus ngehina kamu lagi, terus memperlakukan kamu nggak baik seperti ini. Masa seorang bos pantas nggak diperlakukan seperti ini? Ya enggak sih. Cuman aku takut aja Mas. Aku takut kamu nanti malu kalau aku masuk ke dalam dengan berpakaian seperti itu. Seandainya aku malu, aku gak bakalan ngajakin kamu masuk ke dalam kok. Ngapain aku malu? Ya justru harusnya mereka yang malu. Karena mereka udah banyak aku bantu, tapi mereka mau kurang ajar sama aku. Mereka gak tahu terima kasih namanya. Aku gak butuh balasan kok sama mereka. Cukup mereka kerja baik, profesional, gak bikin gara-gara, dan menghargai semua keluarga aku. Entah kamu, entah pembantu aku, ataupun siapapun orang yang kerja sama aku. Gak harus mereka sembah kok, ataupun gak harus mereka puji-puji. Cukup mereka menghargai sebagaimana mereka menghargai orang lain. Aku cuma butuh itu aja. Makasih ya Mas, kamu udah selalu ngebelain aku. Ya meskipun mereka itu adalah pekerja kamu, tapi kamu masih bersikap tegas atas apa yang udah terjadi. Sebenarnya aku kesel banget. Rasanya masih belum impas saja kalau aku cuma pecat mereka. Udah nggak Aku boleh. bakalan bikin hidup mereka menderita setelah ini. Kita nggak boleh menyimpan dendam sama mereka. Jadi kita harus kasih bimbingan lagi sama para karyawan di kantor ini biar mereka juga bisa bersikap dengan baik. Ya? Ya udah deh, ya untungnya kamu sabar. Dan bentar lagi kamu juga harus kenalan tuh sebelum aku mulai rapatnya. Oke. Entah mereka mau gimana. Ya kalau misalkan ada yang protes dan gak enak mukanya, aku bakalan janji sama kamu.
aku bakalan suruh mereka keluar dan kalau perlu aku bakalan pecat mereka. Udah kamu Ya. tenang, kita bimbing mereka. Oke? Ya udah deh, kamu gak ada barang yang ketinggalan lagi. Nggak ada kok. Yaudah yuk. Tapi gak apa-apa kan, kamu masuk. Ya harusnya aku yang tanya begitu sama kamu. Ya kalau aku jelas lah, gak apa-apa kamu masuk.